Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membawakan film India horror trailer yang berjudul Hate Story 2, keluaran tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang wanita cantik yang dijadikan budak seks dan dikubur hidup-hidup oleh seorang politikus korup. Berbagai macam cara wanita itu lakukan agar balas dendamnya bisa terlaksanakan. Nggak usah banyak omong deh. Sebelum bumper, yang belum subscribe dulu ya, gratis ini. Dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan kakek-kakek yang ziarah kubur malam-malam. Tetapi dia mendengar suara dari dalam tanah. Bukannya kabur, nih kakek-kakek malah ngambil skop dan menggali kuburan itu. Ternyata pas dibuka, ada cewek yang dikubur hidup-hidup dengan tangan dan mulut yang terikat. Tak lama, wanita itu pun dibawa ke rumah sakit. Kasus itu pun ditangani oleh Inspektur Polisi Anton. Intinya, ini menjadi kasus yang aneh buat dirinya selama menjabat menjadi polisi. Gak lama, dokter mengatakan kalau kondisi korban saat ini sangat lemah. Dia baru bisa memberikan informasi lebih lanjut setelah menunggu hasil CT scan. Di sini Anton yang mau kembali ke kantor dulu memerintahkan anak buahnya untuk menjaga korban itu dan mengabari kalau wanita itu sudah siuman. Tetapi setelah Anton pergi, Alvin malah menelpon seseorang dan mengabari kalau wanita itu masih hidup. Tak lama, dia juga menyuruh rekan-rekannya untuk beristirahat dulu dan dia akan menjaga bangsal itu. Tetapi tiba-tiba, Alvin malah masuk ke ruangan itu dan mengambil bantal. Nggak mungkin juga mau bobok bareng kan? Ternyata si Alvin ini hendak membunuh wanita misterius itu. Untungnya, wanita itu yang udah gelagapan berhasil memencet bel perawat. Alvin yang sadar akan hal itu langsung berpura-pura keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tak lama, Anton kembali ke rumah sakit. Tetapi pas mengecek kamar wanita itu, tidak ada orang di sana. Semua orang jelas saja bingung, karena baru saja dokter memeriksa wanita itu. Anton kemudian meminta seluruh bawahannya untuk menggeledah seluruh rumah sakit. Tetapi nggak lama, dia sadar kalau alat pendeteksi jantung di kamar itu masih berfungsi. Ternyata benar, wanita itu tidak kabur, melainkan bersembunyi di belakang. Tetapi pada saat Anton kembali, wanita itu sudah berhasil melarikan diri. Dengan susah payah, wanita itu berjalan untuk melarikan diri. Tak lama, dia bersembunyi di sebuah gudang. Tetapi anehnya, ketika bersembunyi itu, tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Bahkan, tangannya hendak mencekik dirinya sendiri. Ketika berusaha mengendalikan tangannya, tiba-tiba Anton masuk ke sana. Untungnya, pada saat Anton hendak mengecek ruangan itu, dokter datang. Dokter mengatakan hasil CT scan sudah keluar. Dokter juga menjelaskan bila wanita itu mengalami cedera otak yang serius. Karena dikubur hidup-hidup, suplai oksigen di otaknya menjadi terhambat. Alhasil tubuhnya tidak bisa dikendalikan, layaknya manusia normal. Bahkan kemungkinan terburuknya, wanita itu akan mengalami halusinasi akut dan bila tidak segera ditangani, maka wanita itu akan mati. Mendengar itu, wanita itu pun menjadi syok dengan apa yang dialami. Di gudang itu juga, dia tidak sengaja melihat TV yang sedang menayangkan berita politikus India yang sedang melakukan kampanye. Dan kita flashback ke beberapa minggu sebelumnya. Diketahui wanita itu bernama Sonika Prasad. Dari rumahnya, dia juga sedang melihat kampanye dari politikus India yang bernama Mandar Matre. Sedangkan di lapangan, kita diperlihatkan Mandar yang sudah selesai berkampanye. Tetapi pada saat akan masuk ke mobil, istrinya meminta Mandar agar pulang segera biar bisa merayakan ulang tahun putri mereka. Tetapi namanya politikus kan ya nggak semua sih, tapi kebanyakan. Hidupnya pasti penuh dengan pencitraan. Di sini dia malah marahin istrinya, karena dia harus kampanye lagi. Nggak ada waktu buat hal-hal nggak penting kayak pesta ulang tahun anaknya kayak gitu. Tak lama, Mandar pergi menggunakan mobil ditemani tangan kirinya, yang biasa disebut dengan sebutan Paman. Paman mengatakan kalau oposisi yang dipimpin oleh sepupunya Mandar yang bernama Atul Matre sedang melakukan gerakan untuk menjegal Mandar dari dunia politik. Karena kesal dengan kabar itu, Mandar pun langsung menelpon Sonika yang hendak mengikuti kelas fotografi. Kirain nelpon apa gitu, ternyata si Mandar cuma pengen main catur, tetapi hanya dengan menggunakan ingatan. Yang mana papan caturnya ada di rumah. Emang gaji banget nih orang ya. Karena Sonika nggak bisa ingat dengan papan catur yang ada di rumah, dia pun menyerah. Dia malah dimarahin sama si Mandar. Sakit nih orang. Kita kembali ke masa kini. Diperlihatkan bila Sonika berhasil menemukan kotak baju operasi dokter. Sedangkan di lorong, Anton mendengar ada ribut-ribut dari perawat yang marah-marah karena box baju cadangan dokter malah dibuka. Mendengar itu, Anton langsung mengecek dan benar saja si Sonika telah berganti busana. Dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk memblokir rumah sakit itu. Tetapi semua terlambat. Sonika telah berhasil keluar dari rumah sakit itu menggunakan bis karyawan. Anton kemudian meminta nomor telepon dari supir bis itu. Yang tak lama, Pak sopir itu diperintahkan untuk berhenti dan disuruh untuk mengecek apakah ada orang yang menggunakan baju dokter di sana atau enggak. Tetapi pas mengecek, Sonika telah hilang dari bis itu.
Tak lama kemudian diperlihatkan Sanika yang terpincang-pincang menyegat sebuah mobil. Dia bilang pengen nebeng karena dia ketinggalan bis. Karena baik, mbak-mbak itu pun memberikan tebengan. Di dalam mobil, Sanika kembali flashback, di mana dia sedang bersama Mandar dan Paman di sebuah tempat yang sepi. Tak lama, datang lagi sebuah mobil dengan beberapa orang di dalamnya. Ternyata itu adalah anak buahnya Mandar, yang membawa orang yang gak mau menjual lahannya dengan harga murah untuk proyeknya Mandar. Dengan kejam, Mandar ngegebukin tuh bapak-bapak agar dia mau menjual lahannya dengan murah. Lah kok berubah jadi sensor Intinya setelah ngebukin tuh bapak-bapak, malam harinya Mandar melampiaskan kekesalannya dengan olahraga malam bareng Sanika. Ternyata Sanika ini adalah budaknya Mandar. Dia harus mengikuti segala keinginan Mandar. Pokoknya apapun perintah Mandar, Sanika harus melaksanakannya. Ketika Mandar lagi bobok pules, Sanika pun pergi ke kamar mandi. Dia mengambil sebuah silet karena dia sudah tidak tahan dengan kehidupannya. Tetapi tiba-tiba Mandar sudah berada di sana. Mandar mengatakan bila Sanika itu miliknya. Perintahnya adalah mutlak, bahkan Sanika tidak boleh mati tanpa seizinnya. Kita kembali ke masa kini. Diperlihatkan Sanika yang sudah sampai di sebuah rumah besar. Dengan tertatih-tatih, dia pun masuk ke rumah itu. Di dalam, dia juga menemukan sebuah cincin di lantai. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan para polisi yang sedang melakukan razia. Sialnya, wanita yang memberikan tebengan ke Sanika juga kena razia. Ketika ditunjukin foto Sanika, dia pun memberitahu lokasi rumah pada saat dia nganterin Sanika. Kembali ke Sanika, diperlihatkan bila dia sudah berganti baju dan hendak pergi dari rumah itu. Tetapi di sana, penyakit kejat-kejatnya malah kambuh kembali, dan dia pun pingsan seketika. Di saat yang bersamaan, para polisi berhasil mengepung rumah besar itu dan langsung menggeledah rumah itu. Tetapi setelah dicari kekiter seharian, gak ada siapa-siapa di sana. Sedangkan si Sanika malah rebahan di genteng dengan santuinya. Malam harinya, Sanika pun berhasil kabur. Di jalan, dia kena selorong lampu mobil. Selorong bahasa Indonya apa ya? Pokoknya kesilauan gitulah. Dan kita kembali flashback ke masa lalu Sanika. Yang sabar ya, emang gini kok filmnya, maju mundur terus. Tapi nanti seru kok. Intinya diperlihatkan Sanika yang sedang mengikuti kelas fotografi. Di kelas itu juga ada mas-mas ganteng yang bernama Aksai. Singkat cerita, Pak Guru membuat kelompok 2 orang untuk hunting foto di Mumbai. Dan kebetulannya lagi, si Sanika dipasangkan dengan Aksai. Awalnya sih biasa-biasa aja, tetapi nggak lama, si Aksai yang udah emang ada rasa sama Sanika mulai mepet. Gayung pun bersambut, ternyata Sanika juga ada rasa gitu sama Aksai. Dan mereka pun bukannya hunting foto, malah jalan-jalan muter-muter sambil ngedate. Lambat laun, hari-hari Sanika pun kembali berwarna, karena ada sosok Aksai yang bisa mengayomi dirinya. Tetapi suatu malam, pada saat Sanika pulang, dia dikagetkan dengan Mandar full team yang udah ada di apartemennya. Mandar ternyata mulai curiga, karena beberapa hari ini Sanika susah dihubungi. Intinya, mas-mas kumis Gatot Kaca ini mencurigai kalau Sanika pergi dengan cowok lain. Dia pun mengancam, kalau sampai ketahuan Sanika emang jalan sama cowok lain, tuh cowok bakal disunatin sampai habis. Kita kembali ke masa kini. Diperlihatkan Sanika yang udah sampai di sebuah villa di Goa. Di villa itu, Sanika mulai melatih respon sensoriknya dengan mainan pisau di jarinya. Wah, salah dikit putul tuh jarinya mbak. Tetapi pas lagi mainan pisau itu, tiba-tiba ada yang mak sliwer. Sanika pun langsung mengikuti bayangan itu. Di sini dia mulai berhalusinasi. Di sini dia mulai berhalusinasi bila dia melihat sosok Aksai di sana. Sambil menangis, dia pun memanggil-manggil nama Aksai. Dan kita flashback lagi. Flashback terus. Di flashback itu diperlihatkan sebuah acara pesta anggota DPR. Terlihat Mandar dan istrinya juga datang ke sana. Akan tetapi di sana juga ada Sanika yang dibawa sama paman. Mandar jelas saja marah, kenapa sih budak geblek kayak gini dibawa ke tempat ramai wartawan kayak gitu. Tetapi pas Mandar mendatangi Sanika itu, Rani melihat suaminya. Gak lama Rani mendatangi Sanika dan bertanya kepada paman, siapakah wanita cantik ini? Paman yang bingung mau bilang apa, malah bilang kalau Sanika itu keponakannya dan langsung mengajak pergi Sanika dari sana. Singkat cerita, Sanika pun sampai di apartemennya. Di sini dia kaget karena ada kado besar banget di depan pintunya. Ternyata isinya adalah bingkai foto dari Aksai. Melihat itu, Sanika pun langsung masuk karena dia merasa tidak akan bisa bertemu dengan Aksai lagi. Keesokan harinya, Sanika mendapat telepon dari Pak Guru Foto yang menanyakan kenapa beberapa hari ini Sanika nggak masuk kelas. Sanika bilang kalau dia lagi masuk angin. Ini aja habis kerokan, Pak. Di sini Pak Guru meminta tolong kepada Sanika karena ada orang dari luar negeri yang pengen mewawancarai dirinya dan meminta salah satu orang murid terbaiknya untuk ikut wawancara itu. Awalnya Sanika nggak mau, tetapi karena Pak Guru terus memohon, akhirnya Sanika mau datang juga. Malam harinya pas sampai di tempat Pak Guru, di sana nggak ada siapa-siapa. Malah ada Aksai di sana. Ternyata ini semua adalah ide dari Aksai. Dia pengen ketemu sama Sanika karena kangen. Mengetahui dia lagi di prank,
Sanika pun mengatakan hal yang sebenarnya, kalau dia sebenarnya adalah budaknya Mandar Matre. Kalau sampai ketahuan dia bersama Aksai, nyawa Aksai bisa melayang. Tetapi pas udah jelasin sambil mewek-mewek kayak gitu, Aksai malah bilang, "Oh, kirain apaan? Cuman gitu doang toh. Oh gitu doang dasmu?" Aksai bilang kalau dia udah cinta mati sama Sanika, jadi dia akan mengambil resiko itu asal bisa bersama Sanika. Aksai juga mengajak Sanika untuk kawin lari dengannya. Mandar kan menguasai seluruh Mumbai kan ya, tetapi di kota lain dia kan nggak punya kuasa kan. Sanika akhirnya setuju kabur dengan Aksai ke goa. Aksai pun mengajak Sanika ke rumahnya di goa. Rumah yang tadi kita lihat itu loh, rumah yang pas tadi digerebek Sanika malah rebahan di genteng itu loh. Di sana Sanika pun seperti terlahir kembali karena dia bisa merasakan cinta dari Aksai. Tukeran iler, itu yang penting. Pokoknya mereka bahagia banget sambil berenang-berenang di kolam. Sedangkan di tempat lain, Mandar yang mengetahui kalau Sanika kabur, langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Sanika. Sampai suatu pagi, Aksai membawa sarapan untuk Sanika. Tetapi isinya bukan bubur ayam, melainkan cincin berlian. Aksai melamar Sanika untuk menjadi istrinya. Sialnya, ujuk-ujuk muncul om-om dengan kumis Gatot Kaca di sana. Yes, bener, Mandar udah berhasil menemukan persembunyian Sanika. Nggak pakai babi bu, Mandar langsung menyuruh anak buahnya untuk gebukin Aksai. Sedangkan Sanika yang memohon nggak diperdulikan oleh Mandar. Setelah puas ngebukin Aksai, diperlihatkan Aksai yang diketik-ketik di mobil. Ternyata Aksai hendak ditenggelamkan ke danau. Melihat cinta sejatinya mau dibuat kelelep, Sanika pun memohon ampun, tetapi semua orang di sana nggak ada yang peduli. Dan Aksai pun tenggelam dengan mobil itu, menjadi temannya SpongeBob. Malam harinya, seolah tidak puas, Mandar pun membawa Sanika ke sebuah kuburan. Ternyata dia udah bosen sama Sanika dan hendak mengubur Sanika hidup-hidup. Di sini Sanika memohon-mohon, tetapi dengan kejamnya, Mandar tetap mengubur Sanika di kuburan itu hidup-hidup. Itulah kenapa di awal film dia tahu-tahu udah kekubur aja. Di sini akhirnya Sanika berniat membalaskan dendamnya atas kematian Aksai. Malam harinya terlihat Sanika yang udah naik mobil aja, nggak tahu tuh mobilnya siapa. Dia kemudian membuntuti Alvin yang baru saja pulang gawe. Sesampainya di tempat yang sepi, Sanika menabrakkan mobilnya ke jeepnya Alvin. Dan ketika Alvin pengen marah-marah, Sanika langsung mengenjuskan suntikan isi racun ke Alvin. Alvin yang pengen kabur ke rumah sakit, dibilangin sama Sanika kalau dia nitip salam sama malaikat Israel. Bilangin ya, nanti teman-teman kamu bakalan ikut nyusul. Siang harinya, Sanika menulis catatan di buku hariannya. Dan tak lama, dia datang ke tempatnya Aksai kelelep dan jadi temannya SpongeBob itu. Di sini dia kembali memantapkan niatnya untuk membalaskan dendam apa yang telah dilakukan oleh Mandar. Target kedua adalah Gopi. Kok tiba-tiba ada mbak-mbak Pulan Belanduk yang joget-joget? Ternyata si Gopi lagi ngeliat proses syuting Mbak Sunny Leon yang lagi joget-joget. Sayang juga sih kalau ini di skip-skip. Lumayan lah, gendal-gendul. Udah gitu doang kemunculannya Mbak Sunny Leon. Penampilan yang sangat nggak penting sekali untuk film ini, saudara-saudara. Dahlah, intinya setelah ngeliat ada yang gendal-gendul, Gopi pun hendak pulang ke rumah. Tetapi tiba-tiba ada ibu-ibu nggak jelas yang bawa troli bayi, malam-malam nyebrang sembarangan. Ya jelas saja mobilnya Gopi langsung kebalik dong. Ternyata itu adalah Sanika coy. Nggak pakai babi bu, Sanika ngebukin Gopi pakai besi, sama kayak yang Gopi lakukan sama Aksai. Nggak puas di situ saja, Sanika pun langsung menuangkan bensin ke Gopi dan berniat membakar Gopi. Tetapi pada saat akan menyalakan korek api, tangannya kembali tremor. Karena udah dendam berat, Sanika pun berhasil menyalakan korek itu. Dan boom! Gopi pun meninggoy menjadi Gopi bakar. Keesokan harinya, terlihat Mandar yang lagi mengadakan upacara doa di rumahnya. Tetapi dia dikagetkan oleh telepon dari Sonika. Sonika berkata akan membunuh semua kaki tangan Mandar, tak terkecuali Mandar juga. Tetapi Mandar nggak gentar, dia pun memasrahkan kepada paman untuk menemukan Sonika dan mengeksekusinya. Setelah menelpon Mandar, Sonika pun menelpon Anton. Dia mengatakan kalau dia adalah orang yang bangkit dari kubur itu. Dan dia juga memberitahu ada mayat di danau. Singkat cerita, mobil Aksai pun berhasil diangkat dengan informasi dari Sonika. Di sana juga ditemukan tas yang berisi diari dari Sonika. Intinya isi dari diari itu adalah kisah Sonika yang menjadi budak dari Mandar, pembunuhan Aksai, dan semua kejahatan, penyuapan, korupsi dari Mandar.
Melihat diary Sonika itu, Anton pun langsung pergi ke Mumbai. Dia menunjukkan diary itu kepada kepala polisi Mumbai. Tetapi Vijay yang melihat itu nggak mau bertindak, karena kalau sampai dia berurusan dengan Mandar, maka dia juga akan bakal kena batunya. Siang harinya, Vijay malah udah sampai di rumahnya Mandar dan menjelaskan ada diary yang menguak semua kebusukan Mandar. Vijay memberitahu itu karena dia juga sering menerima suap dari Mandar. Di sini Mandar dengan entengnya bilang kalau emang dialah yang membunuh Akshay. Dengan kekuasaannya, Mandar menyuruh Vijay untuk menutupi kasus ini dan meminta bantuan Vijay menemukan Sonika. Keesokan harinya, tiba-tiba muncul berita di TV bahwa polisi mengeluarkan edaran DPO kepada Sanika yang dituduh membunuh Akshay. Melihat itu, Anton dan Sonika langsung syok dong, karena polisi Mumbai malah memutarbalikkan fakta. Keesokannya, paman bilang kalau neneknya Sanika datang ke rumah. Di sini Mandar merasa menang, karena umpannya akhirnya tertangkap. Neneknya Sanika memohon kepada Mandar sebagai wali dari Sonika untuk menyelamatkan Sonika. Karena nenek nggak percaya Sonika melakukan pembunuhan seperti yang diberitakan. Dan di sini diketahui ternyata almarhum ayah dan ibunya Sonika itu temannya Mandar. Ketika orang tuanya Sonika meninggal, Mandar mengajukan diri menjadi wali dari Sonika. Malah diembat, cok. Emang nih bang. Itulah pokoknya. Di sini Mandar bersandiwara dengan mengatakan kalau dia akan menolong Sonika. Tetapi nenek harus menemukan Sonika dulu. Kalau Sonika udah ketemu, Mandar baru bisa menyelamatkan Sonika. Dengan polosnya, nenek mengatakan kalau kemarin dia ditelepon sama Sonika. Singkat cerita, nenek membawa Babu dan anak buahnya ke sebuah kos-kosan. Sesampainya di sana, nenek menyuruh Babu untuk menunggu di luar sebentar. Nanti biar nenek aja yang membujuk Sonika. Tetapi pas nunggu lama, Babu hanya mendengar pembicaraan nenek dan Sonika yang putus-putus. Pas dicek, ternyata itu cuma rekaman Walkman. Dan tiba-tiba, dar. Sonika sudah berada di sana. Sedangkan nenek itu ternyata sudah tahu dan membantu Sonika. Tak lama, Babu diperlihatkan sudah diikat-ikat dan dikasih selang LPG di mulutnya. Sonika ingin membalaskan dendam Akshay yang mati kehabisan napas dengan membuat Babu juga kehabisan napas. Dan Babu pun mati dengan gas LPG yang disentorin ke mulutnya. Tak lama, Mandar datang ke kamar mayat. Di sana sudah tergeletak Babu dengan kulit yang jadi biru, kayak orang habis kecemplung belawu. Melihat itu, Mandar meminta Vijay, berita ini jangan sampai bocor ke media, karena sebentar lagi akan ada pemilu. Tetapi di tempat lain, Neha mendapatkan kiriman salinan diary dari Sanika. Setelah membaca semua diary itu, Sanika menelpon Neha. Dia pun meminta Neha untuk mengekspos kebusukan Mandar. Dan benar saja, berita memberitakan semua kebusukan Mandar menurut isi dari diary Sanika. Bahkan berita itu memberikan bukti foto mantap-mantap Sanika bersama Mandar. Jelas saja si Mandar kebakaran kebakaran kumis dong. Dia ngamuk-ngamuk kenapa berita itu bisa sampai bocor. Bahkan dia ditelepon sama kepala partai untuk segera menyelesaikan skandal ini. Kalau enggak, Mandar akan diganti posisinya pas pemilu besok. Malam harinya, Neha kembali menelpon Sanika. Dia berkata bila Atul Matre, sepupunya Mandar yang berseteru dengan Mandar, ingin menemui Sonika. Keesokan harinya, Sonika dan Atul pun bertemu. Intinya, Atul memiliki tujuan yang sama dengan Sonika. Dia ingin Mandar jelek di mata publik, dan dia bisa menang di pemilu. Tetapi Sonika nggak tertarik dengan hal itu, karena emang tujuannya ingin membalas dendam kepada Mandar. Tetapi karena Atul terus memaksa, bahkan menawarkan uang yang sangat banyak, Sanika akhirnya memberikan syarat. Dia tidak pengen uang, tetapi dia pengen Atul membawakan seseorang yang bernama Kakak Banglos. Siapakah Kakak Banglos itu? Singkat cerita, Atul menghubungi Sonika lagi kalau dia sudah mendapatkan Kakak Banglos. Oh, ternyata Kakak Banglos itu adalah si Paman. Tetapi tiba-tiba Paman malah ditembak oleh seseorang. Dan yang menembak itu adalah si Mandar. Kampretnya, si Sanika ini dijebak sama si Atul. Ternyata sebelum ini Mandar berdamai dengan Atul dan membuat kesepakatan akan membagi dana bansos besok kalau kepilih. Nggak di Konoha, nggak di India, sama aja ya. Di sini Mandar juga langsung menghajar Sonika. Bahkan dia sudah mempersiapkan bukti palsu seolah-olah Sonika menerobos ke rumah Atul dan membunuh Paman. Tetapi anehnya tiba-tiba muncul sosok arwah Akshay yang menghampiri Sonika pas dia ditangkap polisi. Tak lama Sonika pun disiksa sama Bu Polwan. Gak cuma disiksa, dia juga dipaksa menandatangani pernyataan kalau berita soal Mandar itu palsu dan dialah yang membunuh Akshay. Jelas saja dia nggak mau dong. Karena hal itu, Monika disiksa lagi sama Bu Polwan. Tak lama kemudian Anton datang ke sana. Dia menanyakan kenapa Sonika juga membunuh anak buahnya. Sonika jelas saja bilang Alvin lah yang hendak membunuhnya pas dia di rumah sakit. Di sini Sonika juga mengutarakan tekadnya untuk balas dendam ke Mandar. Anton yang seorang polisi jelas saja melarang Sonika main hakim sendiri. Tetapi Sonika bilang dia akan menandatangani pernyataan itu. Tetapi bisa nggak si Anton menangkap Mandar dengan semua powernya itu? Bisa nggak sih? Tak lama tiba-tiba Sonika keluar dengan menyandra Anton. Intinya Sonika berhasil kabur dari sana dengan menyandra Anton. Ternyata semua itu hanyalah sandiwara Anton dan Sonika.
Anton menyadari kalau dia sendiri nggak akan mampu bisa menangkap Mandar, makanya dia butuh bantuan Sonika. Anton juga memberikan nomor telepon seseorang yang bisa jadi akan membantu Sonika. Sedangkan di tempat lain, Vijay memberitahu bila Sonika berhasil lolos lagi. Vijay juga mengatakan kalau jangan main-main dengan Sonika lagi, karena nih orang berbahaya banget. Vijay juga nggak mau lagi ikut-ikutan dengan kasus Mandar soal pembunuhan Aksai dan perbudakannya sama Sonika, karena dia juga bakalan kena getahnya. Sialnya, pembicaraan itu malah terdengar oleh Rani. Beberapa hari kemudian terlihat Mandar yang sedang melakukan meeting. Tetapi di sini dia malah jadi nggak fokus dan malah paranoid sendiri. Nggak cuma di kantor, pas mau diwawancarai sama Neha, Mandar kembali paranoid. Dia nggak mau diinterview kalau banyak orang yang nggak dikenal dekat-dekat dengannya. Bahkan pas hendak mendatangi sebuah acara, Mandar langsung putar balik karena paranoidnya itu. Ketika sampai di rumahnya pun yang dijaga ketat oleh polisi, paranoid Mandar belum juga hilang. Bahkan dia mencurigai polisi yang lagi menelpon di sana. Dia ketakutan banget kalau tuh polisi ternyata menelpon Sanika. Singkat cerita, Mandar sampai di kamar. Di sini Rani berniat menenangkan Mandar, tetapi Mandar malah ngamuk-ngamuk sama istrinya. Di kamar, paranoidnya malah menjadi lebih parah. Tetapi tiba-tiba dia langsung shock ketika Rani ternyata membawa Sanika ke sana. Ternyata mboh yang keberapa, pokoknya Rani itu udah muak dengan Mandar. Dia pun memasrahkan Mandar kepada Rani. Di sini Mandar masih mencoba sombong dengan Sanika kalau dia adalah pemilik Sanika. Banyak bacot. Dor. Mandar pun entat seketika ketika ditembak di kepalanya oleh Sanika. Setelah itu Sanika pun membuat seolah-olah Mandar bunuh diri dan dia pun puas karena dendamnya telah terbalaskan. Pada saat keluar dari kamarnya Mandar, terlihat Rani yang sedang menidurkan anaknya, sedangkan suaminya sudah reunian dengan malaikat Israel. Keesokannya, Anton mengajak Sonika ke rumah kosong miliknya. Anton berterima kasih karena Sonika telah menyingkirkan orang yang polisi saja nggak berani menyentuhnya. Anton menyuruh Sonika tinggal di rumah itu untuk sementara waktu. Di sana jugalah Sonika melihat berita tentang Rani yang diwawancarai media. Dia berkata kalau suaminya depresi dengan semua pemberitaan ini dan dia pun bunuh diri. Tak lama bayangan Askai pun muncul. Dia meminta Sonika untuk segera ke dokter agar penyakitnya segera sembuh. Tetapi Sonika tidak mau karena kalau penyakitnya sembuh dia tidak bisa melihat bayangan Askai lagi. Dan filmnya pun berakhir. Oh, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau banyak yang nonton, Om bakal rekap cerita head story yang 1, 3, 4, 5, dan seterusnya sih. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dong. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit dulu. Tirmilatihin.